Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha segala-galanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Baik saudara, kembali kita berjumpa ya dan berbincang-bincang seputaran tentang perbandingan agama dan ya tentunya mencoba kembali lagi mengkritisi isi yang terdapat di dalam Bible ataupun Alkitab ini. Hari ini yang akan kita bicarakan seperti yang terdapat di dalam tema ini, satu pertanyaan yang besar. Benarkah ini ajaran cinta kasih? Begitu ya. Begini saudara, fobia yang tertanam terhadap Islam ataupun ya fobia terhadap Islam itu dikarenakan disebabkan tersebarnya isu yang menyatakan bahwasanya Islam itu agamanya sadis, agamanya orang-orang yang kejam, agamanya teroris, agamanya para pembunuh, agamanya orang yang tidak terdidik dan tidak terpelajar, agamanya orang-orang yang kejam, gitu ya. Dan tidak ada peri kemanusiaan, seolah-olah begitu. Sehingga tumbuh dalam mindset orang itu atau dalam mindset umat-umat lain, ya. Sebut sajalah umat lain, itu Islam adalah agama yang sadis dan agama teroris. Sehingga itu yang menyebabkan kebencian banyak yang tertanam di sebahagian besar umat-umat yang di luar Islam, mempunyai pola pikir agama Islam bukanlah agama yang baik dan bukanlah agama yang mengajarkan tentang kebaikan. Ya. Itu yang tertanam. Dan propaganda tersebut, penyebaran isu tersebut ya banyak. Kalau kita lihat di dalam buku-buku orang-orang yang di agama seberang menulis tentang kejelekan-kejelekan kejelekan tentang Islam. Di antaranya ada buku yang berjudul The Islamic of Terrorism, gitu ya. Jadi Islam itu agama yang agamanya para teroris, begitu, agama kekejaman, begitu ya. Dan itu memang menjadi momok, begitu. Kita lihat kembali, saudara, yang berkaitan dengan ini. Padahal kalau kita ngecek ke dalam Al-Quran sendiri, ya, dalam Al-Quran itu kita tidak mendapati ada ayat di dalam Al-Quran itu sendiri yang mengajarkan tentang terorisme ataupun terorisme. Tidak ada yang mengajarkan tentang itu, dan tidak ada mengajarkan tentang untuk membunuh sembarangan, itu tidak ada. Tanpa ada alasan, itu tidak ada. Jadi kalau ada fitnah yang disebarkan, ya, saudara mungkin kalau sering dengar itu pendeta Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin yang tadinya beragama Islam, salah satu penyebar isu yang begitu sadis, gitu ya, terhadap Islam itu sendiri. Jadi dulu dia beragama Islam, pendeta Saifuddin Ibrahim ini, lalu dia murtad,
dan setelah murtad menjelek-jelekkan Islam dengan mengatakan Islam adalah agamanya para pembunuh, agamanya orang-orang jahat, dan agamanya para teroris. Nah, dan padahal tidak ada di dalam Al-Quran itu yang menyatakan dan mengajarkan Islam itu untuk membunuh sembarangan, agama teroris dan agama yang sadis itu tidak ada. Justru label Islam itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ya, label Islam, konsep Islam itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim dan rahmatan lil alamin. Meski itu adalah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai ikon lah, salah satu ikon bahwasanya di dalam Islam itu adalah ya Allah yang Maha Kasih ya dan penyayang, dan itu diajarkan oleh hambanya, oleh pengikutnya, oleh umatnya. Dan Islam itu rahmatan lil alamin, saya katakan tadi, rahmat untuk semua alam. Alam di situ tidak saja alam manusia, ada dua, ada alam fisik, ada alam metafisik. Alam fisik ya kita lah perwakilannya manusia. Metafisik itulah bangsa jin, sekalipun dia mendapatkan dakwah juga dari Islam dan mendapatkan kebaikan melalui ajaran Islam. Maka ada ayatnya, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat pada Allah. Artinya jin dan manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah. Dan pengakuan jin sendiri ada di dalam surat Al-Jin. Wa ana minal muslimuna wa ana minal qasitun. Nah, begitu. Di sebagian kami, kata jin, bangsa jin itu, kami itu ada yang Islam, Muslim, dan ada yang qasitun, yang ingkar, artinya kafir itu. Sama lah di manusia juga demikian. Ada manusia yang Muslim dan ada yang kafir. Nah itu bukan agamanya yang mengajarkan tentang itu. Baik, lalu bagaimana dengan agama Kristen sendiri yang sering sekali mengklaim, ya, memfitnah Islam itu adalah agamanya teroris, agama sadis, dan agama para pembunuh. Kalau kita perbandingkan, saudara boleh baca nih ayat-ayat yang berikut ini nih ya. Nah, ayat-ayat Alkitab sendiri yang menyatakan tentang ajaran apa yang dibawa oleh Yesus, ataupun ya saya nggak yakin sebetulnya benarkah Yesus yang mengajarkan ini gitu ya. Saya tidak yakin kalau ini ajaran Yesus yang tertuang di dalam beberapa ayat ini. Saya akan membuka beberapa ayat yang kalau seandainya kita amati dan kita cermati menimbulkan satu pertanyaan dan kesimpulan, benarkah ini ajaran cinta kasih? Nah, begitulah. Karena klaim dan isu yang dikembangkan, yang disodorkan, dan yang didakwakan, yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu menyebutkan Kristen adalah agama cinta kasih. Oke, kita terima dulu, kita terima saja. Namun coba kita lihat, kita baca ayat-ayat berikut ini. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Begini bunyinya. Di ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wah, ayat ini begitu tegas gitu ya. Jadi Yesus itu datang, kalau dalam ayat ini nih ya, ini perspektif ayat ini. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Di ayat 34 itu mindset yang tertanam, Yesus itu datang tidak untuk membawa kedamaian, melainkan membawa pedang. Artinya itu pedang itu lambang peperangan. Pedang itu lambang kekejaman, kekerasan. Ya. Jadi kalau dipikir pertanyaannya tadi, benarkah ini ajaran yang mengajarkan tentang cinta kasih? Kita lanjutkan itu. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ayat 36, dan musuh orang ialah
orang-orang seisi rumahnya. Ini konsep yang menanamkan tentang kebencian. Ya, 35 dan 36 mengajarkan tentang kebencian. Ya. Apa salahnya itu orang-orang di rumah itu, perempuan dengan ibu, anak perempuan dengan ibunya harus dipisahkan, menantu dengan mertuanya harus dipisahkan, anak dengan ayahnya harus juga dipisahkan. Apa masalahnya? Gitu loh. Beginikah ajarannya yang katakannya cinta kasih? Kita lihat lagi ayat berikut. Yosua pasal 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Halo, apa salahnya lembu dan keledai itu? Apa salahnya domba itu? Sampai harus ditumpas sedemikian rupa. Andai saja, taruhlah memang suatu bangsa itu melakukan suatu kemurkaan terhadap Tuhan, terhadap Allah, melakukan kemaksiatan yang begitu luar biasa, itu kan manusianya. Kalaupun perang, ini kenapa perempuan pun harus ditumpas? Orang tua, tua muda coba disebut itu. Baik tua muda, ya. Baik tua maupun muda ditumpas semuanya. Jadi orang tua, anak-anak kecil ini kena imbas. Bahkan tidak hanya itu. Penumpasan itu sampai kepada lembu, kepada domba, kepada keledai. Yang notabene itu nggak ngerti apa-apa. Apa salahnya mereka itu? Binatang-binatang itu sehingga harus juga sampai mendapat imbas. Ditumpas habis. Nah, di mana letak cinta kasihnya? Gitu loh. Surat Ulangan pasal 20 ayat 16. Kita mulai dari 13 maaf ya. Ayat 13 dan ayat 16. Bunyinya begini. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Tapi dari kota-kota bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Masya Allah. Kalau yang tadi lembu, domba, dan keledai juga harus kena korban, menjadi korban penumpasan. Ini pun dalam Ulangan pasal 20 ayat 16 dikatakan, apapun yang bernafas di sana itu harus dilenyapkan, itu harus dibunuh itu. Jangan kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Betapa kejam dan betapa sadisnya, tidak boleh ada sesuatu yang yang hidup, semuanya harus ditumpas. Kembali kita pertanyakan, inikah ajaran cinta kasih? Kita lihat lagi dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun kanak-kanak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Wih, ini lebih sadis lagi, saudara. Ya? Tidak mencerminkan sama sekali ajaran cinta kasih apa yang tertuang di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 8 ini. Ya. Jadi disuruh menumpas habis orang-orang Amalek, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, besar, kecil, bahkan di sini ada disebutkan kanak-kanak maupun kan anak-anak yang menyusui. Di mana letak letak cinta kasih, letak kasih sayang, letak rahmatan lil alaminnya kalau begitu ajaran ini, begitulah. Anak yang sedang menyusui dari ibunya pun harus dibunuh. Apa salahnya tuh anak? Sampai harus dilenyapkan begitu ya. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bayangkan, diperintahkan untuk tidak boleh ada rasa belas kasihan untuk menumpas habis orang-orang Amalek. Bukankah ini ajaran ajaran yang begitu kejam, ajaran yang begitu sadis, tanpa belas kasihan? Tidak saja hanya kepada laki-laki, tapi seluruh perempuan,
Tidak saja anak-anak biasa, tapi sampai kepada anak-anak yang menyusui pun harus dibunuh. Lembu, domba, keledai, unta, apa salahnya mereka harus ditumpas, harus dibunuh. Kemudian terakhir ini ayatnya. Nah, yang terakhir masih banyak sebenarnya saudara ayat-ayat yang lain ini. Kita ngambillah beberapa ayat saja. Lukas pasal 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Wah, ini peperangan benar ini. Memang cari gara-gara ini ayat itu perintah untuk menimbulkan kerusuhan, kekacauan, apalagi pertentangan, perselisihan, peperangan di muka bumi. Lukas pasal 12 ayat 51. Jadi, maaf, mindset yang tertanam melihat ataupun membaca surat Lukas pasal 12 ayat 51 ini, Yesus itu tujuannya tidak membawa kedamaian, tapi pertentangan. Tapi saya ragu, benarkah ini Yesus yang mengajarkan? Atau otak-otak orang yang tidak bertanggung jawab, tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak isi Bible ini, ya, Alkitab ini, Injil ini, ya, yang menulis, si penulis ini memang kalau di dalam psikologi ini penulis jangan-jangan orang psikopat ini. Memiliki penyakit psikopat ya, gangguan kejiwaan yang begitu akut gitu ya. Kalau ada kanker itu stadium 4. Saya rasa juga ini penulis Alkitab ini psikopatnya stadium 4 ini, saya rasa jangan-jangan. Begitu banyak ayat-ayat yang menunjukkan, ya kita lihat tadi dari Matius gitu ya. Matius pasal 10 ya, pasal 10 ayat 34 sampai 36, Yosua ayat 6 sampai 21, Ulangan pasal 20 ayat 13 dan 16, 1 Samuel pasal 15 ayat 3, terakhir Lukas pasal 12 ayat 51. Kesemua surat-surat itu atau ayat-ayat itu tidak sama sekali mencerminkan ajaran cinta kasih. Tidak sama sekali. Bahkan, sekali lagi, ayat-ayat yang tertuang di dalam apa yang sudah saya sebutkan tadi, yang saya sampaikan tadi, justru menunjukkan ajaran yang penuh dengan kebencian. Ajaran-ajaran arogan. Ajaran-ajaran yang penuh dengan menabur benih permusuhan, begitu tuh. Perpecahan dan pertentangan serta peperangan. Jadi kalau mengacu kepada itu, benarkah ini mengajarkan ajaran cinta kasih? Benarkah? Kayaknya nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai antara ucapan Kristen adalah agama yang mengajarkan cinta kasih dengan konsep yang tadi itu kita sebutkan, ya, konsep-konsep ajarannya. Banyak nih ayatnya tadi sudah kita perlihatkan, ya, yang semuanya memberikan satu kesimpulan. Kesimpulannya itu bentuk suatu pertanyaan, benarkah ini ajaran yang menunjukkan ajaran cinta kasih itu? Ya. Tidak sepatutnya yang mengajarkan begitu. Sekali lagi saya meragukan ini yang menulis Alkitab ini. Jangan-jangan seorang psikopat akut, yang psikopatnya sudah menjadi stadium 4 begitu ya, sudah mencapai stadium 4. Dan dia menulis ini dengan penuh kebencian dan penuh kemurkaan serta penuh dengan kemurkaan, kebencian, pokoknya sakit hati dan dendam yang membara begitu. Yang pada akhirnya dia harus ingin menciptakan kekacauan di muka bumi ini. Itu saudara yang perlu kita pikirkan kembali bersama tentang konsep ajaran cinta kasih yang begitu digembor-gemborkan dan digadang-gadangkan serta mereka sampaikan Islam itu agama teroris, agama sadis, agama orang yang kejam, kan begitu ya konsepnya yang mereka taburkan, yang mereka sampaikan dan yang mereka kembangkan ke seluruh dunia, tidak saja di Indonesia, ke seluruh dunia, baik di Indonesia maupun luar negeri.
menanamkan mindset seolah-olah Islam adalah agamanya para orang-orang yang agamanya para teroris, agamanya para brutal, agamanya orang-orang yang penuh dengan kebencian. Tapi konsep itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Justru agama orang-orang yang mengaku agamanya agama cinta kasih, ternyata isinya penuh dengan kebencian. Demikian saudara bincang kita pada hari ini, semoga ini bermanfaat dan menjadi bahan bahan pemikiran buat kita semua, terutama saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kita camkan bersama ini. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.